Shalom, kembali lagi bersama kami di I Start Jesus bersama Zion Church of Christ. Saya mengundang kita sama-sama untuk datang ke hadirat Tuhan saudara, karena firman Tuhan mengatakan bahwa Dia membaringkanku di padang rumput yang hijau, Dia menuntunku ke tepi air yang tenang, dibaringkannya aku pada tempat yang banyak rumputnya, dihantarnya aku pelan-pelan kepada air yang tenang sekali. Saudara, kalau kita pada hari ini datang dengan banyak pergumulan dan kesusahan, biarlah kita datang, kita hampiri Tuhan. Karena Dia mampu untuk memberikan kepada kita kelegaan. Oleh karena itu saya mengundang kita sama-sama mulai ibadah ini di dalam doa terlebih dahulu. Tuhan, boleh Engkau yang tenangkan hati dan pikiran kami Tuhan. Kami rindu untuk mendengar suara-Mu Tuhan. Kami rindu untuk mendengar apa yang Engkau kehendaki terjadi atas kehidupan kami. Inilah kami anak-anak-Mu. Kami rindu untuk duduk diam di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Kami percaya di dalam setiap ibadah ini biarlah Engkau berbicara kepada kami apa yang seharusnya kami lakukan. Apa langkah selanjutnya Tuhan. Biarlah Engkau yang menuntun kami setiap harinya, setiap detiknya dan setiap waktunya. Dalam nama Tuhan Yesus boleh Engkau berkati kami Tuhan. Dari awal pertengahan hingga pada akhirnya kami percaya ibadah ini boleh Engkau berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dengan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Engkau selalu mendengar keseruan hati kami Tuhan. Bahkan sebelum daripada kami berdoa kepadamu, Engkau mengerti kami. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam Engkau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Sama-sama kita kembali katakan, Bapa Kau mendengar kami Tuhan. Bapa Kau mendengar setiap seruan kami, seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah ataupun lewat bukit, lewat lembah kelam, Kau selalu setia Tuhan. Engkau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku Tuhan. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan
penyembahanku. Terima kasih Tuhan, boleh kita naikkan setiap pujian dan penyembahan kita. Sebab hanya di dalam ketenangan, di dalam kedamaian, hanya di dalam sukacita yang Engkau berikan kepada kami Tuhan, kami mampu merasa tenang, kami mampu merasakan kedamaian yang sejahtera, yang tidak mampu kami temukan dimanapun di dunia ini Tuhan. Yes, we love you Jesus. This is my worship, Jesus. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu Tuhan, lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu, terlalu ku rindu, lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Mengikuti rencana-Mu, mengikuti rencana. Ku mengikuti-Mu Tuhan, mengikuti rencana, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Terima kasih Yesus, boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat kemuliaan-Nya yang luar biasa. Selamat pagi, puji nama Tuhan. Senang bisa bertemu kembali di dalam program I Start with Jesus. Saya percaya bahwa hari ini kita dibangunkan dari istirahat kita, tentunya Tuhan selalu punya rencana-rencana yang luar biasa bagi setiap kita. Dan sebelum aktivitas di sepanjang hari ini, izinkan firman Tuhan memandu kita di dalam segala pergerakan dan segala keputusan yang akan kita ambil. Well, kita sudah diberkati di dalam pujian dan penyembahan. Kita menikmati hadirat Tuhan, lawatan Tuhan yang luar biasa. Nah, sebentar kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa dan minta Roh Kudus membukakan segala sesuatunya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan kami bisa menikmati hadirat-Mu, menikmati pujian penyembahan. Kami percaya bahwa Tuhan hadir di atas pujian penyembahan umat-Nya.
Dan setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti siaran ini semuanya dijumpai, semuanya diberkati. Baik yang ada di Indonesia, di luar negeri, atau sedang ada di jalan, atau di rumah, di mana saja mereka berada, mereka semua dalam lawatan, semuanya dalam pengurapan Tuhan. Singkapkan segala sesuatunya, Roh Kudus bukakan, dan hati kami bisa diberikan pengertian. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, judul hari ini berbicara mengenai kesetiaan, yaitu setia dalam perkara kecil. Ya, seringkali orang setia dalam hal-hal yang besar ya, tapi ini kita belajar tentang setia dimulai dari hal yang kecil. Di dalam Lukas pada pasal 19, pada ayat yang ke-12 sampai dengan 13, ia berkata bahwa ada seorang bangsawan, Yesus memberikan perumpamaan, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Lalu dia kembali lagi setelah itu dan dia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan kepada mereka 10 mina. Dan dia berkata, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Nah, ketika Yesus mengajar, seringkali dia menggunakan begitu banyak perumpamaan dan salah satunya adalah perumpamaan tentang seorang bangsawan yang pergi jauh untuk menerima kerajaan. Nah, sementara bangsawan itu pergi, ia mempercayakan sejumlah uang mina kepada hamba-hambanya dengan pesan, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang. Nah saudara, perumpamaan ini adalah gambaran tentang Kristus yang naik ke surga setelah kebangkitan dan dia akan datang kembali untuk memerintah atas dunia ini. Nah sementara menunggu kedatangannya, orang percaya itu dipanggil bukan sekedar untuk berdiam diri, melainkan dipanggil untuk mengelola apa yang Tuhan percayakan dengan setia. Garis bawahi di sini dengan setia. Nah, hal yang pertama yang kita pelajari adalah menjadi murid Kristus itu adalah aktif. Artinya dia mengikuti pergerakan, bukan menjadi orang-orang yang diam saja atau pasif. Nah, hamba dalam perumpamaan ini itu tidak hanya diminta untuk menjaga, tetapi hamba ini diminta untuk mengusahakan apa yang Yesus telah berikan kepada mereka atau apa yang Tuhan yang berikan kepada mereka. Nah, di sini saudara bahwa mengikut Yesus itu bukan hanya sekadar percaya atau tidak menolaknya. Bukan hanya sekedar itu saudara. Tetapi mengikut Yesus itu berarti kita aktif untuk melayani, menghasilkan, dan kita juga membangun kerajaan Allah. Dan iman yang sejati itu akan selalu tampak dalam setiap tindakan-tindakan setiap orang percaya. Karena Yakobus 2 ayat 17 dikatakan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Ya, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Pelajaran yang kedua adalah Tuhan menghendaki pertumbuhan dan peningkatan. Hampir semua perumpamaan Yesus itu berbicara tentang pertumbuhan. Coba lihat baik-baik deh setiap perumpamaan yang Yesus sampaikan. Benih yang bertumbuh misalkan, talenta yang berlipat ganda, atau mina yang menghasilkan. Artinya Tuhan itu tidak pernah puas jika kita hanya berhenti di titik awal iman kita. Beriman itu titik awalnya, tapi jangan stop sampai di situ. Tapi Tuhan menantikan buah yang nyata di dalam setiap kehidupan setiap kita. Dalam teks yang kita baca tadi di awal dikatakan, hamba yang tidak melakukan apa-apa dengan mina yang dititipkan itu melambangkan itu adalah orang percaya yang tidak mau bertumbuh. Yang hidupnya tidak memberikan dampak. Dan kehidupannya juga tidak berusaha untuk memperluas kerajaan Allah. Dia cuma berdiam diri. Padahal Yohanes 15 ayat yang ke-8 dikatakan dengan jelas, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah muridku. Jadi ketika kita berbuah justru kita memuliakan Tuhan sebenarnya. Dari mana kita bisa dilihat orang memuliakan Tuhan? Dari buahnya lah. Dengan kita berbuah, baru kita bisa disebut sebagai murid Tuhan. Kita nggak bisa cuma pakai kalung salib, tatonya tato Yesus, ada tulisannya Yesus Christ, dan lain sebagainya. Tapi kita tidak pernah menjadi orang-orang yang berbuah. Bagaimana mungkin kita bisa disebut sebagai muridnya Kristus? Itulah perbedaannya saudara. Nah yang ketiga, yang diajarkan hari ini adalah, yang Tuhan cari itu adalah kesetiaan. Mohon dicatat baik, yang Tuhan cari adalah kesetiaan. Hamba yang jahat ini bukanlah hamba yang menghilangkan uang. Tidak, dia tidak menghilangkan uang.
tapi dia kehilangan kesetiaan. Dia tetap menyimpan uang yang dari tuannya, tetapi tanpa mengusahakan untuk menjadi apa-apa. Perbedaan utama antara hamba yang setia dan hamba yang jahat adalah mengenai faithfulness. Setia adalah menggunakan apa yang Tuhan percayakan. Ingat baik, Tuhan mempercayakan kepada Anda dan saya. Kita akan diminta sama Tuhan untuk setia, menggunakan apa yang Tuhan percayakan. Kepandaian saudara. Mungkin Anda punya talent, Anda mungkin bisa bernyanyi, Anda piawai dalam berbicara, Anda mungkin memiliki kemampuan dalam hal fisik, olahraga, dan lain sebagainya. Tapi setiap kita nanti suatu hari akan ditanya sama Tuhan, apa yang sudah kamu pakai, apa yang sudah kamu hasilkan dari apa yang aku percayakan kepadamu. Saudara ingat baik, prinsip daripada kerajaan Allah adalah barang siapa setia dalam perkara yang kecil, dia akan dipercayakan perkara yang lebih besar. Nah, apapun yang kita miliki hari ini, itu waktu, talenta, harta, kesempatan, semua itu adalah titipannya Tuhan, saudara, buat kita. Yang mana harus kita kelola dengan bijaksana. Lukas 16 ayat 10 mengatakan barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, dia akan setia juga dalam perkara-perkara besar. Nah bayangkan saya kasih ilustrasi buat saudara, seorang anak, dia sekolah. Anak sekolah ini diberi modal kecil oleh orang tuanya untuk membuka warung, yaitu di depan rumahnya. Dan anak itu ketika dikasih modal bisa memilih. Pilihannya adalah dia menyimpan saja modal itu tanpa dipakai, atau yang kedua, dia memakainya untuk kesenangan sendiri, atau yang ketiga, dia mengelolanya dengan baik sehingga itu akan menghasilkan keuntungan. Nah, orang tua tentu akan lebih mempercayakan modal yang besar kepada anak yang setia dan kepada anak yang bijak dalam mengelola hal-hal yang kecil. Nah, begitu juga dengan Tuhan terhadap kita. Makanya di sini saya mau katakan sama saudara, kalau kita sekarang sedang dipercayakan hal yang kecil, itu bukan berarti Tuhan tidak percaya sama kita. Tapi Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk dipercayakan hal-hal yang besar. Itu sebabnya mari coba kita cek deh, periksa hidup kita. Apakah kita hanya menyimpan iman yang Tuhan kasih? Ataukah kita bekerja keras? Ataukah kita mau bekerja sama dengan Roh Kudus untuk benar-benar bertumbuh dan melayani Tuhan? Lalu pertanyaannya lagi yang kedua adalah, mari gunakan apa yang ada di tanganmu, ini lakukan. Apa yang ada di tanganmu hari ini? Anda mungkin sibuk dengan melihat apa yang orang lain punya dan apa yang orang lain capai. Tapi hari ini coba lihat dulu deh. Apa yang ada di tangan saudara? Lihat baik-baik. Talenta apa yang saudara punya? Lihat lagi, kesempatan apa yang ada pada saudara? Lihat lagi, pekerjaan apa yang sedang dipercayakan Anda hari ini? Lihat kembali, pelayanan apa yang sedang dipercayakan kepada Anda? Yang saya mau katakan, jangan tunggu menjadi besar, jangan tunggu menjadi wow, baru mau setia. Kan kebanyakan orang juga begitu ya. Waktu gerejanya masih kecil, ya kan, ntar aja deh gitu kan. Belum mau terlalu intens di gereja tersebut, atau mungkin datang dan pergi gitu kan. Tapi begitu nanti gerejanya sudah mulai membesar gitu ya, dan sudah hype jumlahnya begitu luar biasa, baru tuh biasanya orang berebutan dan lain sebagainya. Itu yang terjadi. Tapi hari ini saya dan saudara diajarkan untuk mencapai sesuatu yang besar yang Tuhan sediakan, ternyata kita harus mulai dari sesuatu yang kelihatannya sederhana dan kita mau setia di dalamnya. Nah, yang ketiga saudara, hiduplah dalam kesetiaan. Maksudnya bagaimana hidup dalam kesetiaan? Ya, teruslah setia dalam berdoa. Ingat, berdoa kita bukan meminta sesuatu. Berdoa kita melepaskan apa yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Cara berdoa kita bukan Tuhan tolong berkati saya, Tuhan tolong sembuhkan saya, Tuhan tolong berkati usaha saya. Tapi kita berdoa dengan berkata dengan otoritas bahwa aku percaya, aku orang yang diberkati. Apa yang aku pegang, apa yang aku kerjakan diberkati berhasil. Kita melepaskan kuasa. Berdoa dari posisi melepaskan berarti kita sudah memilikinya. Beda cara berdoanya dari orang yang belum mempunyai. Makanya saya katakan buat saudara, hidup dalam kesetiaan, setialah berdoa. Terus setia juga di dalam membaca atau merenungkan firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Terus setia. Apalagi? Setia dalam pelayanan. Every week, every day, saya melakukan itu. Jarak rumah saya ke tempat pelayanan tidak dekat, saudara. Tapi saya setia dalam pelayanan. Karena saya tahu Tuhan saya setia. Makanya kenapa saya bisa setia. Saya terus melakukannya. Walaupun mungkin orang nggak pernah berterima kasih. Atau tidak menyampaikan kata-kata pujian dan lain sebagainya. Tapi saya setia di dalam pelayanan. Karena saya tahu
pujian dari Tuhanlah yang saya cari, bukan pujian dari orang manusia. Setia dalam firman, setia dalam pelayanan, setia juga dalam hal keuangan. Ketika saudara dipercayakan uang, kenapa seringkali kita hanya dipercayakan uang yang sederhana? Karena mungkin kita nggak dipercaya dalam hal yang besar. Makanya saya katakan sama saudara, kalau engkau dipercayakan yang sederhana, uang yang sederhana, tapi engkau kelola dengan baik, ketika engkau menerima uang itu dan engkau kelola dengan baik, dan engkau memberikan laporan yang tepat, laporan yang baik, dan engkau mengembalikan apa yang memang bukan hakmu, dan engkau lakukan itu dengan baik, maka saya percaya engkau akan dipercayakan jumlah yang lebih besar dari apa yang sebelumnya engkau terima. Artinya, mari kita belajar setia dalam perkara kecil di dalam kesehariannya kita. Ketika kita mau lakukan itu, maka engkau akan dipercayakan hal-hal yang jauh lebih besar. Nah saudara, perumpamaan yang Yesus sampaikan ini menegaskan bahwa ketika Yesus datang, nah lihat baik di sini, pada saat nanti Yesus datang kembali, Yesus akan meminta pertanggungan jawaban dari setiap kita. Yang Tuhan cari bukanlah siapa yang paling hebat, bukan. Setiap orang bisa memiliki kehebatan di satu area, dan setiap orang bisa punya kehebatan di area yang berbeda, karena setiap orang punya kehebatan, tapi juga punya kelemahan. Ada strongness, ada weakness, itu adalah hal yang normal. Dan yang Tuhan cari bukanlah siapa yang paling hebat, tapi siapa yang setia sampai akhir. Nah mari kita belajar menggunakan setiap hal yang Tuhan telah percayakan. Sekecil apapun itu, kita lakukan dengan setia. Ya, kalau hari ini kau dipercaya sebagai pendoa syafaat, jadilah pendoa syafaat yang setia di dalam. Berdoalah buat nama-nama yang disediakan, yang dipercayakan untuk kau doakan. Kalau kau dipercayakan bagian apa? Bagian hal-hal yang sederhana. Misalkan kau di tempat yang hanya berhadapan dengan anak-anak kecil dan lain sebagainya, setia dengan area itu. Ketika kau melakukan sekecil apapun itu dengan setia, saya cuma mau ingatkan Pak Saudara, pada akhirnya ini dia, hanya mereka yang setia yang akan mendengar suara indah dari Sang Raja yang berkata begini saudara, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Dalam Matius 25 ayat 21. Nah saudara yang kasih Tuhan, berarti di sini Tuhan mau mengajarkan bagi setiap kita untuk kita tetap setia mulai dari hal yang kecil. Jadi kalau saudara dipercayakan hal yang kecil, puji Tuhan. Kenapa? Karena itu adalah step untuk menerima hal yang besar. Justru kalau kita langsung dipercayakan hal yang besar, hati-hati, itu jebakan saudara. Itu jebakan. Kalau kita baru mulai, langsung kita dapat yang besar, aduh itu jebakan sebenarnya. Dan itu berbahaya sekali sebenarnya. Kalau engkau tidak menyadari, kalau engkau tidak mempersiapkan dirimu dengan luar biasa. Tapi ketika engkau dipercayakan hal yang sederhana, puji Tuhan. Berarti itu sebuah indikator bahwa Tuhan akan membawa saya dan saudara ke area yang lebih besar, terus lebih besar, terus lebih besar, terus lebih besar. Ada amin. Nah, kita akan masuk di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari kita siapkan roti dan anggur di tempat kita masing-masing. Saya percaya bahwa pada saat kita makan tubuh dan minum darah Yesus, Tuhan Yesus yang memberikan perintah. Perkataan Dia yang kita percaya. Bahwa kita makan tubuh dan minum darah Yesus, kita ada di dalam Yesus. Yesus ada di dalam kita. Tidak ada kuasa apapun di bawah langit ini yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Mari kita angkat roti di atas kepala, sama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh korban tubuh Kristus, maka mulai hari ini kami menang atas segala virus, menang atas segala penyakit, tidak akan terkapar di meja operasi. Kami hancurkan serangan setan, kelemahan tubuh yang iblis buat kami patahkan dalam nama Yesus. Kami dari ujung kepala sampai telapak kaki, seluruh sel tubuh kami jadi baru dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur ini bersama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh korban darah Yesus, bersama keluarga kami termeterai menjadi warga sorga. Dijamin punya rumah di sorga, punya rumah di bumi. Oleh pengorbanan darah Kristus di atas kayu salib, kami bersama keluarga dilepaskan dari segala kutuk nenek moyang, kutuk keturunan, kutuk 3-4 keturunan, kutuk 10 keturunan, kutuk 7 turunan. Itu semua dibatalkan. Kami orang-orang yang diberkati. Apa yang kami pegang, apa yang kami sentuh, apa yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek, usaha,
studi, pelayanan kami diberkati lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, masing-masing kita boleh berdoa mengucap syukur buat tubuh dan darahnya. Buat pengorbanan Yesus di atas kayu salib yang telah menjaminkan kehidupan Anda dan saya di bumi, sama seperti di sorga. Terima kasih Tuhan buat korban tubuhmu. Terima kasih buat curahan darahmu. Maka di tangan kami juga Tuhan telah mengajarkan sakramen yang penuh kuasa, sakramen minyak urapan. Artinya setiap anak-anak Tuhan di rumah mereka masing-masing yang terima minyak urapan, ini bukan perkataan, bukan perintah manusia, tapi ini perkataan dan perintahnya Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, di tempat Anda masing-masing, mari siapkan minyak urapan. Anda dan saya bisa berdoa. Saya berdoa dengan minyak ini, maka minyak di tempat Anda juga menjadi minyak urapan yang bisa Anda pakai untuk menghancurkan segala kuasa kegelapan. Mari angkat minyaknya, sama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan, setiap tetesnya punya kuasa mengusir setan. Setiap olesnya punya kuasa menghadirkan pasukan malaikat. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Anda boleh teteskan di atas kepala saudara. Berdoalah juga buat keluarga Anda, buat pekerjaan Anda, buat bisnis Anda, buat proyek Anda, buat pelayanan-pelayanan Anda. Ingat, Tuhan memberikan Anda otoritas, Tuhan memberikan Anda kuasa. Dan Tuhan memberikan perintahnya dengan menggunakan sakramen minyak. Dan terjadilah seperti yang kita percaya. Dan Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati itu dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya, maka dia akan memakan buahnya. Di layar monitor Anda ada kata-kata kuasa, ada kata-kata berkat. Dan ini akan terjadi pada waktu kita melepaskan perkataan kuasa. Ingat ya, kita bukan meminta, tapi kita melepaskan perkataan apa yang Tuhan sudah taruh di dalam diri kita. Mari sama-sama dengan saya katakan, saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya atas hidup saya di dalam nama Yesus. Amin, amin, puji nama Tuhan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan kita sudah sampai di penghujung acara. Kalau saudara diberkati, saudara please bagikan ini. Sharing sama teman, sama family, sama siapapun yang saudara kenal, untuk mereka bisa diberkati juga sebagaimana Anda diberkati. Kalau saudara belum memiliki gereja tetap, Anda belum pernah digembalakan, Anda belum pernah yaitu tertanam. Kami dari Gereja Zion Church of Christ, kami membuka pintu yang selebar-lebarnya untuk Anda bisa bergabung bersama dengan kami, untuk didewasakan, untuk tertanam, dan menjadi pribadi-pribadi yang segambar sama seperti Tuhan Yesus. Saya Pastor Romi Matulesi akan mengembalakan saudara bersama-sama dengan seluruh tim yang ada di Gereja Zion Church of Christ. Ibadah kami di Hotel Santika Kelapa Gading setiap hari minggunya, yaitu di jam 8 pagi dan di jam 10 pagi. Kami rindu bertemu dengan saudara. Saudara boleh hadir bersama-sama di waktu-waktu tersebut. Mari kita akan closing, kita arahkan hati dan aminkan setiap doa ini. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam segala aktivitasmu. Siapapun tinggal dengan engkau pasti diberkati, keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Karena itu terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai mengurapi setiap kita mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku, kita semua sama-sama menjadi warga sorga yang percaya, sama-sama kita katakan, amin, puji nama Tuhan. Sampai berjumpa di dalam program I Start with Jesus berikutnya. Dan Tuhan Yesus Kristus berkati. Shalom. Majesty, worship His majesty.
Jesus who died